Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu penentuan zat organik. Yang beranggotakan saya sendiri, Ira Rahayu. Nah, adapun yang akan kita bahas sebagai berikut. Nah, yang pertama ada tujuan praktikum, yang kedua ada pengamatan, yang ketiga ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, adapun tujuan praktikum yang pertama menentukan konsentrasi zat organik pada sampel limbah. Nah, yang kedua menganalisis perbandingan konsentrasi zat organik limbah dengan standar baku mutu. Baik, saya M. Dimas Baregi. Saya akan melanjutkan hasil dari presentasi ini, yaitu untuk hasil data pengamatan, di mana standarisasi KMO4 dengan asam oksalat yaitu sebesar 10,1 mili, dan untuk limbah kolam ikan lele yaitu 6,9 mili, dan untuk belangkonya yaitu 6,4 mili. Baiklah, nama saya Revi Susanti dari kelompok 5 akan membahas tentang praktikum ini, yaitu pada praktikum ini digunakan limbah lele dan dilakukan pengujian dengan titrasi permanganometri, yaitu dengan KMNO4. Setelah diberikan perlakuan dan dihitung, didapat konsentrasi zat organik sebesar 11,26 mg per liter, di mana konsentrasi tersebut sudah memenuhi standar baku mutu limbah lele, yaitu 30,25 mg per liter. Baik, saya Alvina Rosanti akan membacakan kesimpulan. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari praktikum ini, yang pertama, konsentrasi zat organik sampel limbah lele sebesar 11,26 mg O2 per liter. Yang kedua, konsentrasi zat organik pada sampel limbah lele 11,26 mg O2 per liter. Nilai konsentrasi tersebut memenuhi standar baku mutu limbah lele, yaitu 30,25 mg O2 per liter. Nah, selanjutnya yaitu penurunan CO2 dengan kolam aerasi. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama untuk mengetahui kadar COD yang terdapat pada limbah, baik limbah awal maupun limbah setelah penambahan aerasi. Nah, yang kedua menganalisis kemampuan aerasi dalam menurunkan kadar COD pada air limbah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adapun hasil pengamatan yaitu untuk sampel belangko dengan volume FS tanpa aerasi sebesar 4,4 mili, dan untuk volume FS dengan aerasi yaitu 3,3 mili, dan untuk COD-nya tidak dilakukan. Untuk sampel air limbah ikan lele untuk volume FAS tanpa aerasi yaitu sebesar 3,4 mili, dan untuk volume FFS dengan aerasi yaitu 3,7 mili, dan untuk nilai COD tanpa aerasi sebesar 192 mg per liter, dan untuk COD dengan aerasi sebesar 115,2 mg per liter. Baik, perkenalkan nama saya Jainal Muarif. Di sini saya ingin membahas tentang grafik pengaruh perlakuan aerasi terhadap penurunan nilai COD. Yang mana dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa proses perlakuan aerasi dari waktu 0 menit atau tanpa perlakuan sampai waktu 35 menit dengan perlakuan aerasi, nilai COD-nya mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat yang mana mula-mula tanpa perlakuan aerasi, nilai COD-nya sebesar 192 mg per liter. Sesudah dilakukan aerasi selama 35 menit, nilai COD-nya pada limbah air kolam lele menurun sebesar 115,2 mg per liter. Pada proses atau perlakuan aerasi ini dilakukan dengan menggunakan alat yang namanya aerator. Mesin aerator ini fungsinya adalah sebagai penghasil udara dan suplai oksigen, yang mana oksigen ini untuk proses pengolahan air limbah yang bertujuan untuk memberikan suplai oksigen untuk keberlangsungan dan mengurai limbah tersebut.
Baik, selanjutnya pembahasan. Yang pertama itu metode yang digunakan adalah titrasi redox menggunakan larutan kalium dikromat atau K2CR2O7. Kalium dikromat bertindak sebagai oksidator yang kuat, sedangkan bahan organik dalam sampel limbah bertindak sebagai reduktor. Setelah reaksi oksidasi bahan organik selesai, kelebihan ion dikromat atau Cr2O7 2- yang tidak dititrasi dengan larutan FAS menggunakan feroin sebagai indikator. Selanjutnya, pada sampel air limbah kolam ikan lele dengan pelakuan aerasi selama 35 menit didapatkan nilai COD-nya sebesar 115,2 mg O2 per liter. Proses aerasi mempercepat oksidasi bahan organik dalam air limbah dengan meningkatkan suplai oksigen terlarut atau DO. Oksigen terlarut ini mendukung aktivitas mikroorganisme aerob yang menguraikan bahan organik menjadi senyawa yang lebih sederhana dan stabil. Aliran gelembung udara dalam proses suplai oksigen membantu homogenitas sampel saat aerasi dan mempercepat transfer oksigen melalui kontak limbah cair dengan udara sekitar. Pramiani et al. 2020. Berdasarkan Permen LHK nomor 68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah untuk COD pada limbah cair yaitu sebesar 100 mg per liter. Dengan demikian, kadar COD air limbah ikan lele tanpa perlakuan aerasi yaitu 192 mg per liter melampaui standar baku mutu, sehingga dapat berpotensi mencemari lingkungan jika dibuang langsung ke lingkungan. Selanjutnya, setelah perlakuan aerasi, kadar COD turun menjadi 115 mg per liter, belum memenuhi standar baku mutu. Meskipun belum memenuhi standar baku mutu, tetapi menjelaskan bahwa perlakuan aerasi dapat memberikan pengaruh untuk penurunan kandungan COD pada air limbah kolam ikan lele. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini adalah yang pertama, kadar COD pada air limbah kolam lele tanpa perlakuan aerasi didapatkan hasil sebesar 192 mg per liter, sedangkan dengan menggunakan kolam aerasi didapatkan nilai COD sebesar 115,2 mg per liter. Yang kedua, proses aerasi dapat menurunkan kadar COD yang terdapat pada air limbah kolam ikan lele. Hal ini disebabkan oleh adanya pemasukan oksigen ke dalam air dengan aerator yang membantu menurunkan zat organik dalam limbah air kolam ikan lele. Nah, baiklah itu hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan itu datangnya dari kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Gora.